Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan mulai mini course kaya dari properti dengan modal di bawah 100 juta. Selama beberapa hari ke depan, kita akan menjalani e-course ini bersama-sama dan kita akan menjalani secara bertahap. Nah, untuk materi pertama kali ini, kita akan membahas tentang mengenal dulu akan bisnis properti. Ya. Apa sih bisnis properti? Ya. Nah, bahan dasar bisnis properti itu adalah tanah, di mana tanah itu adalah unik sekali gitu, dan tidak diciptakan dua kali oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tanah itu hanya diciptakan sekali, dan ketika sudah dipergunakan untuk difungsikan, misalkan sudah jadi rumah, sudah jadi gedung, itu sangat sulit untuk dikonversi kembali menjadi yang lainnya. Gitu. Bisa, tapi memiliki prosedur yang sangat rumit. Gitu. Nah, itulah keunikan dari bisnis properti. Nah, keunikan tersebut itu juga membuat nilai bisnis properti itu tinggi, gitu. Karena bahan dasarnya itu tidak diciptakan dua kali. Nah, coba kita ambil contoh kasus, misalkan Anda membeli tanah, lalu didiamkan gitu ya. Nah, apa yang akan terjadi? Apakah untung, apakah rugi? Gitu. Biasanya jawabannya adalah untung gitu. Karena beli tanah dimanapun lokasinya gitu ya, itu ketika didiamkan 1 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, itu nilainya akan naik gitu. Bahkan di pelosok sekalipun gitu ya, pelosok pedalaman sekalipun itu lambat laun nilainya akan naik gitu ya. Berbeda dengan jenis barang yang lainnya. Misalkan kita beli barang, entah itu makanan, obat-obatan, kendaraan, atau silahkan sebutkanlah apapun itu. Lalu diamkan. Apa yang akan terjadi? Apakah untung, apakah rugi gitu ya? Nah, kalau makanan itu biasanya ada masa kadaluarsanya gitu ya. Yang dikonsumsi oleh tubuh kita itu biasanya ada masa kadaluarsanya. Entah itu makanan, entah itu obat gitu ya. Lalu kendaraan pun yang berbentuk fisik gitu ya, sama seperti tanah misalkan, yang nilainya juga sama-sama tinggi, ketika didiamkan pun nilainya akan turun. Bisnis properti itu selalu untung. Nah, bahkan setelah beli pun untung. Jadi Anda kalau misalkan beli properti, misalkan Anda nggak tahu lokasinya, Anda asal beli gitu ya, ini banyak kejadian gitu ya. Beli misalkan tahun berapa 50.000, tiba-tiba 20 tahun kemudian jadi 500.000 gitu. Padahal dia nggak tahu letak tanahnya. Nah, itu banyak tuh kejadian. Jadi salah beli pun untung gitu. Nah, itulah karakteristik dari bisnis properti. Nah, kita ambil contoh kasus. Misalkan Anda sudah terlanjur beli tanah, ternyata kita nggak cocok gitu. Dipakai sendiri juga nggak mau gitu ya, karena jauh dari mana-mana gitu, jauh dari tempat aktivitas kita. Lalu dijualin, apalagi nggak ada orang yang mau juga gitu. Kita aja nggak mau, apalagi orang lain gitu. Akhirnya kita diamkan aja selama 5 tahun gitu. Baru setelah itu kita mulai menjual. Nah, kira-kira untung apa rugi? Gitu. Nah, biasanya itu ada keuntungan gitu. Ketika kita mau menjual 5 tahun kemudian, daerah sekitar sudah banyak perkembangan. Itu sudah banyak pusat-pusat kehidupan, sudah banyak tempat aktivitas, dan lain sebagainya. Untungnya berkali-kali lipat. Ya. Misalkan beli 100.000, bisa untung sampai 500 atau bahkan 1000%. Lalu misalkan lagi, nah ini kita bandingkan, nah kita beli mobil gitu ya, sudah terlanjur beli mobil, ternyata kita nggak cocok gitu ya, nggak mau dipakai sendiri gitu, dijualin nggak ada yang mau beli juga gitu ya. Akhirnya didiamkan selama 5 tahun, baru setelah itu kita mulai mau jual. Nah, kira-kira untung atau rugi? Nah, jawabannya rugi berkali-kali lipat juga gitu ya, karena nilai mobil cenderung sangat turun gitu ya. Apalagi kalau sampai didiamkan 5 tahun, terus nggak dipakai lagi. Nah, itu sudah mesinnya rusak, nilainya juga turun, sangat rugi gitu ya. Berbeda tadi dibandingkan dengan tanah. Nah, aspek utama dalam bisnis properti gitu ya, dalam properti lah utamanya itu ada dua gitu ya. Aset berwujud, satu aset wujudnya tanah, entah itu rumah ataupun gedung gitu. Kemudian yang kedua adalah aset surat berharga, apakah itu SHM, SHGB kalau misalkan dari atas nama perusahaan, AJB ataupun GIRIK. Nah, ini yang biasa terjadi di sekitar kita. Nah, jadi properti itu adalah investasi yang terbaik. Tanah hanya satu kali diciptakan, semakin lama kan semakin sedikit jumlahnya gitu.
Dengan sebab itu, maka semakin lama juga akan semakin tinggi nilainya atau semakin mahal nilainya. Nah, cepat kaya dari bisnis properti. Kok bisa? Nah, jadi ujungnya bisnis ya bisnis properti gitu ya. Jadi apapun bisnisnya, orang-orang biasanya endingnya itu ke bisnis properti karena ada 4 karakteristik dalam bisnis properti itu. Yang pertama adalah tidak pernah rugi. Tadi yang seperti saya bilang gitu bahwa tanah hanya diciptakan 1 kali. Jadi semakin lama nilainya akan semakin tinggi karena jumlahnya semakin sedikit ke depannya. Lalu yang kedua, sekali jualan omsetnya besar. Jadi sekali jualan itu tanah itu misalkan bisa puluhan juta atau ratusan juta gitu, atau bahkan ada yang miliaran. Sekali jual bisa menghasilkan omset besar dengan profit margin yang kita tentukan sendiri. Yang ketiga yaitu adalah tidak perlu modal besar gitu ya. Jadi seperti judul training ini, modal di bawah 100 juta pun kita bisa memulai bisnis properti sebenarnya. Dan yang keempat, salah pun masih untung. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa salah beli pun ternyata masih bisa untung untuk properti ini. Nah, faktanya bisnis properti itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Bahkan yang tidak berpendidikan tinggi pun masih bisa mengerjakannya. Jadi Anda tidak harus kuliah, tidak harus S2, S3 atau profesor bahkan untuk bisa memulai bisnis properti. Gak harus juga jadi pebisnis dulu gitu. Jadi Anda yang masih berstatus karyawan itu pun juga bisa gitu untuk memulai bisnis properti atau untuk memiliki properti gitu ya. Atau apakah harus punya modal dulu gitu? Nah, itu nggak harus juga gitu. Orang yang nggak punya modal pun bisa menjalankan bisnis properti. Atau misalkan kalau dikaitannya dengan kursus online ini, orang yang punya modalnya hanya di bawah 100 juta, itu pun bisa menjalankan bisnis ini. Atau nggak nyampe 20 juta, nah itu bisa menjalankan bisnis ini. Gitu. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Sampai sini sekian, nanti kita akan bertemu di video selanjutnya.